Ketika Aris menikahi Laras, ia pikir hidupnya akan sempurna. Namun, di balik senyum manis sang ibu mertua, tersimpan rahasia kelam yang perlahan menjeratnya dalam hubungan terlarang. Akankah mereka bertahan dalam kebohongan? Atau kebenaran akan menghancurkan segalanya? Aris, pria 32 tahun, dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan teknologi ternama di Jakarta. Penampilannya selalu rapi, dengan wajah yang mencerminkan kedewasaan dan ketegasan. Wanita cantik berusia 28 tahun dengan kepribadian lembut dan penuh kasih sayang. Laras adalah seorang dokter muda yang bekerja di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Ia memiliki kehangatan dalam setiap sikapnya, dan hal itu membuat Aris jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah 2 tahun menjalin hubungan, mereka memutuskan untuk menikah. Di sisi lain, ada sosok Yanti, ibu mertua Aris, yang masih tampak cantik dan elegan meski usianya sudah 45 tahun. Yanti adalah seorang wanita mandiri yang selama 5 tahun terakhir menjalani hidup sebagai janda setelah suaminya meninggal karena serangan jantung. Kepergian suaminya membuatnya belajar hidup sendiri, tetapi di balik ketegarannya, ada kesepian yang perlahan menggerogoti hatinya. Yanti adalah tipe wanita yang sangat menjaga penampilan. Kulitnya masih kencang, tubuhnya tetap ramping karena ia rutin berolahraga, dan ia selalu tampil dengan pakaian yang elegan. Banyak orang yang tidak menyangka bahwa ia sudah memiliki anak dewasa. Yanti memiliki aura yang sulit dijelaskan, perpaduan antara kelembutan dan ketegasan yang membuatnya tampak begitu berwibawa. Sejak awal pernikahan, Yanti menunjukkan perhatian lebih kepada Aris. Ia sering mengundang menantunya untuk makan malam di rumahnya, mengajaknya berbicara tentang berbagai hal, dan bahkan terkadang memberikan nasihat yang lebih personal dibandingkan sekadar obrolan mertua dan menantu biasa. Awalnya, Aris menganggap perhatian itu sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Yanti yang sulit ia pahami, sesuatu yang terasa berbeda. Aris dan Laras tinggal di rumah mereka sendiri, tetapi karena Laras sering bekerja hingga larut malam atau bepergian untuk urusan dinas, Aris seringkali menghabiskan waktu di rumah mertuanya. Kadang-kadang ia datang hanya untuk makan malam bersama Yanti. Kadang ia membantu memperbaiki sesuatu di rumah wanita itu. Yanti, yang selalu tampil hangat dan ramah, membuat Aris merasa nyaman berada di sana. Di beberapa kesempatan, Yanti dan Aris terlibat dalam obrolan yang terasa lebih akrab dari biasanya. Yanti sering bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia dan suaminya dulu hidup penuh cinta, tentang kesepian yang ia rasakan sejak suaminya meninggal, dan bagaimana ia merindukan kebersamaan dengan seseorang yang bisa mendengar segala keluh kesahnya. "Aku kadang iri melihat kalian berdua," kata Yanti suatu malam saat mereka duduk di teras rumahnya. "Kamu dan Laras, kalian terlihat begitu sempurna bersama." Aris hanya tersenyum. "Tidak ada yang sempurna, Bu. Tapi aku bersyukur memiliki Laras." Yanti menatapnya lama sebelum berkata dengan nada pelan, "Kamu pria yang baik, Aris. Laras beruntung memiliki kamu." Ada sesuatu dalam suara Yanti yang membuat Aris sedikit gugup, tetapi ia segera menepis pikirannya. Ia tak ingin berpikir macam-macam. Namun, saat itu, ia tidak menyadari bahwa benih hubungan terlarang mulai tumbuh tanpa disadari. Seiring waktu, perhatian Yanti semakin terasa berbeda. Ia sering menyentuh tangan Aris dengan lembut saat berbicara, memuji penampilannya, dan selalu mencari alasan untuk bisa berduaan dengannya. Aris, yang awalnya tidak menyadari apapun, mulai merasa ada yang tidak biasa. Tetapi apakah ia akan menarik diri sebelum segalanya terlambat? Atau justru ia akan semakin tenggelam dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah ada? Hubungan antara Aris dan Yanti awalnya tidak lebih dari sekadar menantu dan mertua yang akrab. Sejak pernikahannya dengan Laras, Aris sudah terbiasa mengunjungi rumah Yanti, baik untuk sekadar makan malam atau membantu memperbaiki perabotan rumah yang rusak. Namun, seiring waktu, ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka berinteraksi. Awalnya, itu hanyalah momen-momen kecil, sentuhan tangan yang terasa lebih lama dari seharusnya, tatapan mata yang sedikit lebih dalam, atau senyuman yang terkesan lebih hangat dari biasanya. Perubahan ini mulai terlihat setelah suatu kejadian sederhana.
Yanti meminta bantuan Aris untuk memperbaiki lampu di ruang tamunya yang berkedip-kedip. Aris, dengan senang hati, naik ke atas tangga kecil untuk mengganti bohlam yang rusak. Saat ia selesai dan hendak turun, Yanti yang berdiri di bawahnya spontan mengulurkan tangan untuk membantunya turun. Saat tangan mereka bersentuhan, Yanti tidak segera melepaskannya. Jemarinya terasa hangat di kulit Aris, dan meski hanya beberapa detik, ada sesuatu dalam sentuhan itu yang membuat Aris merasa aneh. Ia menatap Yanti, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda dalam sorot mata wanita itu. Sesuatu yang sulit diartikan, namun terasa begitu nyata. Momen itu berlalu begitu saja, tetapi perasaan aneh yang muncul tidak langsung hilang. Aris mulai menyadari bahwa Yanti sering mencari alasan untuk menyentuhnya. Entah sekadar menyentuh lengannya saat berbicara atau membenarkan kerah bajunya dengan alasan terlihat kusut. Beberapa hari setelah kejadian itu, Aris menerima pesan dari Yanti. Aris, terima kasih sudah sering membantu di rumah. Aku senang kamu ada di keluarga ini. Pesan itu terlihat biasa saja, tetapi entah mengapa Aris merasa ada sesuatu di baliknya. Ia membalas dengan sopan, tetapi yang mengejutkannya, Yanti terus mengajak mengobrol. Awalnya, mereka berbicara tentang hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang makanan kesukaan mereka, bahkan tentang masa kecil Yanti yang penuh kenangan. Namun, perlahan-lahan, percakapan mereka menjadi lebih personal. Suatu hari, Yanti mengirim pesan di malam hari, saat Laras sedang sibuk dengan pekerjaannya. Kadang aku merasa kesepian di rumah sendirian. Dulu, saat suamiku masih ada, rumah ini terasa lebih hidup. Aris membaca pesan itu dengan sedikit keraguan. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terasa seperti sinyal terselubung. Bu, aku mengerti. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang tidak mudah. Tapi aku yakin Laras pasti sering menemani ibu, balas Aris. Yanti tidak langsung membalas. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk. Laras sibuk. Dia punya hidupnya sendiri. Kadang aku berharap ada seseorang di sini untuk sekadar berbagi cerita. Aris mulai merasa canggung, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan pesan itu. Ia mencoba bersikap netral dan tetap sopan, tetapi setiap percakapan berikutnya, Yanti semakin sering mengungkapkan perasaannya tentang kesepian yang ia rasakan. Kecurigaan Aris semakin kuat saat ia menyadari bahwa Yanti mulai lebih memperhatikan penampilannya saat ia berkunjung. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih elegan, menyemprotkan parfum yang harum, dan menyisir rambutnya dengan lebih rapi. Suatu sore, saat Aris mampir ke rumah Yanti untuk mengantarkan makanan yang dititipkan oleh Laras, ia mendapati Yanti mengenakan gaun santai berwarna merah yang sedikit lebih terbuka dari biasanya. "Kamu bawakan ini untukku?" tanya Yanti dengan senyuman yang terasa lebih manis dari biasanya. Aris mengangguk. "Iya, Bu. Laras bilang ibu pasti suka." Yanti menerima makanan itu, tetapi bukannya langsung membawanya ke dapur. Ia justru menatap Aris dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kamu perhatian sekali, Aris," katanya pelan. "Aku bersyukur punya menantu seperti kamu." Aris merasa wajahnya sedikit memanas. Ia tersenyum kecil dan mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi perasaan canggung itu tidak segera hilang. Namun, yang membuatnya semakin bingung adalah saat Yanti dengan lembut menyentuh pipinya, membenarkan sedikit rambut yang jatuh ke dahinya. "Kamu mirip dengan suamiku saat muda," kata Yanti. Suaranya terdengar nostalgik. "Dulu, dia juga selalu perhatian padaku seperti ini." Aris merasa dadanya berdebar lebih kencang. Ada sesuatu dalam momen itu yang membuatnya ingin segera pergi, tetapi di saat yang sama, ada bagian dalam dirinya yang tertarik untuk tetap berada di sana. Sejak kejadian itu, Aris mulai lebih waspada. Ia sadar ada sesuatu yang berkembang dalam hubungannya dengan Yanti, dan itu bukanlah hal yang seharusnya terjadi. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin Yanti menemukan cara untuk tetap dekat dengannya. Saat mereka bertemu dalam acara keluarga, Yanti selalu berusaha duduk di sebelahnya, berbicara dengan suara yang lebih pelan dan intim. Tatapan matanya selalu terasa berbeda, dan sentuhan kecil yang sebelumnya terasa kebetulan, kini terasa disengaja.
Aris tidak bisa menampik kenyataan bahwa ia mulai merasa sesuatu terhadap Yanti. Bukan hanya sekadar hormat sebagai menantu kepada mertua, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia hanya membayangkan semuanya? Ataukah Yanti memang sedang mencoba menggiringnya ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya terjadi? Namun, sebelum ia sempat menemukan jawabannya, sebuah peristiwa akan mengubah segalanya. Sebuah undangan makan malam. Hanya mereka berdua. Dan di sanalah, batas antara yang benar dan yang salah akan mulai menghilang. Sejak percakapan dan sentuhan-sentuhan kecil yang terasa semakin intim, hubungan antara Aris dan Yanti mulai berkembang ke arah yang lebih berbahaya. Aris mencoba menyangkal perasaannya, meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah ilusi dan tidak lebih dari kedekatan mertua dengan menantu. Namun, kenyataan berbicara lain. Suatu malam, Laras harus berangkat keluar kota untuk menghadiri seminar medis selama 3 hari. Mengetahui Aris akan sendirian di rumah, Yanti menghubunginya dan mengundangnya untuk makan malam bersama. "Aku sudah memasak makanan kesukaanmu, Aris. Daripada makan sendirian, lebih baik makan di sini saja, bukan?" tulisnya dalam pesan. Aris sempat ragu, tetapi ia tidak ingin terlihat aneh jika menolak. Lagi pula, ini hanya makan malam biasa, pikirnya. Ketika Aris tiba di rumah Yanti, suasana terasa berbeda dari biasanya. Lampu-lampu temaram menciptakan atmosfer yang hangat, dan aroma masakan menggoda memenuhi ruangan. Yanti mengenakan gaun satin biru gelap yang memperlihatkan keanggunannya. Rambutnya disanggul rapi, dan parfum lembut yang dikenakannya begitu menggoda. "Masuklah, Aris. Aku sudah menyiapkan semuanya," ujar Yanti dengan senyum yang sulit diartikan. Mereka duduk berhadapan di meja makan, menikmati hidangan yang sudah disiapkan dengan penuh perhatian. Obrolan mereka mengalir santai, tetapi ada ketegangan yang tak kasat mata di antara mereka. Saat Yanti menuangkan anggur ke gelas Aris, tangannya sengaja menyentuh jemari pria itu. Sentuhan yang singkat, namun cukup untuk membuat jantung Aris berdetak lebih cepat. "Kamu tahu, Aris, aku merasa lebih hidup saat ada seseorang yang bisa menemani," kata Yanti pelan, menatapnya dengan mata yang berbicara lebih dari kata-kata. Aris menelan ludahnya. "Bu, kita tidak seharusnya." Yanti tersenyum, matanya berkilat penuh misteri. "Apa yang tidak seharusnya? Kita hanya menikmati makan malam bersama, bukan?" Tetapi Aris tahu bahwa ini bukan sekadar makan malam biasa. Ada sesuatu yang berkembang, sesuatu yang berbahaya dan tak bisa dihindari. Setelah makan malam selesai, Yanti mengajaknya duduk di ruang tamu. Hujan turun deras di luar, menambah suasana yang semakin intim. Aris merasa gelisah, tetapi ia tidak bisa menemukan alasan yang cukup kuat untuk segera pergi. "Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu," kata Yanti tiba-tiba, lalu bangkit dan mengambil sebuah album foto lama dari rak. Ia duduk kembali di sebelah Aris, membuka halaman demi halaman album itu. Foto-foto masa lalu, momen-momen ketika suaminya masih hidup. Namun, yang membuat Aris terkejut adalah betapa miripnya dirinya dengan suami Yanti di masa muda. "Kamu mengingatkanku padanya," bisik Yanti. Jemarinya menyentuh foto itu, lalu berpindah ke tangan Aris. "Kadang aku merasa aku kembali ke masa lalu saat bersamamu." Aris menegang. Jantungnya berdegup kencang. Sentuhan tangan Yanti di jemarinya terasa lebih erat kali ini. Ia tahu ia seharusnya menarik diri, tetapi tubuhnya membeku. "Aku kesepian, Aris." Suara Yanti terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Saat itu, kilatan petir menyambar di luar, menerangi ruangan sesaat. Dan sebelum ia bisa berpikir jernih, Yanti mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Aris. Napasnya terasa di kulitnya. Aris tahu ia bisa menghentikan ini sekarang, tetapi ia juga sadar bahwa ada bagian dalam dirinya yang menginginkannya. Dan sebelum logikanya bisa memenangkan pertarungan ini, bibir mereka bersatu dalam ciuman yang penuh gairah. Ketika Aris tersadar, semuanya sudah terjadi. Ia terduduk di sofa, wajahnya penuh kebingungan dan penyesalan. Yanti menatapnya dengan tatapan puas,
tetapi juga dengan tatapan penuh emosi yang sulit dijelaskan. Aku tahu ini salah. Aris akhirnya bersuara. Suaranya gemetar. Aku tidak boleh melakukan ini. Aku mencintai Laras. Yanti menunduk sejenak, tetapi kemudian menatapnya kembali. Aku juga tidak merencanakan ini, Aris. Tapi, kita tidak bisa menyangkal apa yang kita rasakan, bukan? Aris berdiri, mencoba mengatur napasnya. Aku harus pergi. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Yanti menarik tangannya. Aris, jangan berpura-pura tidak merasakan hal yang sama. Aris menatapnya. Ada pergulatan di dalam dirinya. Ia ingin pergi, tetapi tubuhnya menolak. Dan di sanalah semuanya menjadi jelas. Ini bukan sekadar kesalahan satu kali. Mereka telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup rapat. Setelah malam itu, segalanya tidak lagi sama. Mereka mulai lebih sering berkomunikasi, bukan hanya sekadar pesan singkat biasa, tetapi percakapan yang penuh gairah dan emosi. Mereka mencari alasan untuk bertemu. Jika Laras bekerja hingga larut malam, Aris tahu bahwa ia bisa menemui Yanti tanpa ada yang mencurigai. Setiap kali mereka bertemu, batasan yang seharusnya mereka jaga semakin kabur. Sentuhan yang semakin berani, tatapan yang semakin dalam, dan akhirnya, pertemuan-pertemuan rahasia yang menjadi candu bagi keduanya. Namun, di balik hubungan yang semakin dalam ini, ada sesuatu yang menghantui Aris. Rasa bersalah yang semakin berat setiap kali ia menatap wajah Laras. Seberapa lama mereka bisa menyembunyikan ini? Apakah kebahagiaan sesaat ini sepadan dengan kehancuran yang menanti di depan? Dan yang lebih penting, bagaimana jika seseorang mengetahui rahasia mereka? Sejak malam pertama hubungan terlarang itu terjadi, Aris tidak lagi bisa menatap Laras dengan cara yang sama. Setiap kali istrinya tersenyum kepadanya, setiap kali ia mencium keningnya sebelum berangkat kerja, ada beban yang semakin menyesakkan di dadanya. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menghindari ketertarikannya kepada Yanti. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dari sekadar kesalahan satu malam. Setiap ada kesempatan, mereka akan saling bertemu secara diam-diam. Yanti, dengan caranya yang halus namun penuh manipulasi, selalu tahu bagaimana membuat Aris datang kepadanya. Awalnya, mereka hanya berbicara lewat pesan singkat, tetapi semakin lama, mereka mulai mencari alasan untuk bertemu. Jika Laras bekerja hingga larut malam, Yanti akan mengundang Aris ke rumahnya dengan berbagai alasan, entah meminta bantuan memperbaiki sesuatu, atau hanya sekadar ingin ditemani makan malam. Setiap kali Aris datang, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya. Namun, setiap kali ia melihat Yanti dengan senyum menggoda dan tatapan yang penuh gairah, ia kehilangan kendali. Hubungan mereka semakin dalam. Mereka mulai bertemu di tempat-tempat yang lebih tersembunyi, sebuah hotel kecil di pinggiran kota, atau di rumah Yanti saat Laras tidak ada. Mereka saling mencandui satu sama lain, tidak peduli bahwa apa yang mereka lakukan bisa menghancurkan hidup banyak orang. Namun, kebohongan yang semakin menumpuk juga membawa konsekuensi. Suatu hari, Laras mulai memperhatikan perubahan dalam sikap suaminya. "Kamu kenapa belakangan ini?" tanya Laras suatu malam saat mereka berdua sedang bersiap tidur. Aris, yang sedang membuka kancing bajunya, tersentak. "Apa maksudmu? Kamu sering terlihat gelisah. Dan aku merasa kamu jadi lebih sering keluar rumah, bahkan di akhir pekan." Aris berusaha tersenyum. "Itu cuma kerjaan, sayang. Belakangan ini banyak proyek yang harus aku urus." Laras mengangguk pelan, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya percaya. Dan yang Aris tidak tahu adalah bahwa Laras mulai diam-diam mengawasinya. Kecurigaan Laras semakin kuat ketika ia mendapati Aris sering membawa pulang parfum yang bukan miliknya. Laras tidak pernah memakai parfum beraroma tertentu, tetapi ia mulai mencium wangi yang asing di baju suaminya. Awalnya, ia mengabaikannya. Namun, ketika suatu malam Aris pulang terlambat dan di kemejanya terdapat bekas lipstik samar, hatinya mulai berdebar kencang. Dia tahu itu bukan miliknya. Namun, dia tidak langsung menuduh. Sebagai seorang dokter,
Laras terbiasa berpikir logis dan mengumpulkan bukti sebelum membuat keputusan. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Aris, jam berapa ia pergi dan pulang, siapa yang sering menghubunginya, dan bagaimana reaksinya setiap kali Laras bertanya sesuatu yang berhubungan dengan ibu mertuanya. Laras juga mulai memperhatikan Yanti. Ia melihat ibunya semakin sering berdandan dan mengenakan pakaian yang lebih elegan daripada biasanya. Ada kilatan berbeda dalam mata Yanti setiap kali Aris ada di dekatnya. Hingga akhirnya, semuanya menjadi semakin jelas ketika Laras menemukan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Sebuah rekaman CCTV yang merekam lebih dari yang seharusnya. Pada suatu malam, saat Laras tidak bisa tidur, ia iseng membuka aplikasi CCTV rumah ibunya. Ibunya pernah meminta bantuan memasang kamera keamanan di beberapa sudut rumah untuk alasan keamanan, terutama di ruang tamu dan halaman depan. Laras jarang sekali mengeceknya, tetapi malam itu, ia tanpa sadar membuka rekaman dari beberapa hari lalu. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di layar ponselnya, tampak jelas Aris dan Yanti di ruang tamu. Mereka sedang berbicara, lalu tertawa. Kemudian, momen yang tidak seharusnya terjadi. Laras menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana ibunya menyentuh wajah suaminya. Bagaimana mereka saling menatap dengan cara yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang ibu mertua kepada menantunya. Dan lebih dari itu, ia melihat bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh gairah. Tangan Laras gemetar, napasnya tercekat. Dunia yang selama ini ia percayai runtuh dalam sekejap. Ia ingin berpikir bahwa ini hanya kesalahpahaman, bahwa ada penjelasan lain. Namun, rekaman itu tidak bisa dibantah. Air matanya jatuh. Suaminya, ibunya, dua orang yang paling ia percayai, mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Laras menutup layar ponselnya, tetapi gambaran itu terus terbayang di kepalanya. Keesokan harinya, Laras tidak langsung mengonfrontasi mereka. Ia mencoba bertindak seperti biasa, tetapi hatinya bergejolak. Ia ingin mendengar langsung dari mulut Aris. Ketika suaminya pulang malam itu, Laras berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan dingin. "Aris," katanya pelan, tetapi penuh ketegasan. "Kita perlu bicara." Aris, yang tidak menyadari apa yang telah ditemukan Laras, hanya mengangguk dan meletakkan tas kerjanya. Namun, saat ia melihat mata istrinya yang berkaca-kaca dan penuh kemarahan yang tertahan, dadanya tiba-tiba terasa berat. Dan di dalam hatinya, ia tahu, rahasia yang selama ini ia sembunyikan, telah terbongkar. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jam dinding yang berdetak perlahan, seolah menghitung detik menuju kehancuran yang tak terhindarkan. Laras berdiri di tengah ruang tamu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Mata yang biasanya lembut kini dipenuhi oleh kekecewaan dan kemarahan yang ia tahan sekuat tenaga. Aris berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kemeja kerjanya yang sedikit kusut. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu dalam cara Laras menatapnya. Tatapan yang bukan sekadar lelah atau kecewa, tetapi penuh kebencian yang menekan. "Ada apa, sayang?" Aris mencoba berbicara dengan nada santai, tetapi suaranya terdengar bergetar. Laras tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil ponselnya dari saku. "Aku ingin kamu melihat sesuatu," katanya, lalu memutar rekaman CCTV yang ia simpan. Aris merasa dadanya mencelos saat melihat wajahnya sendiri di layar ponsel Laras. Di sana, ia melihat dirinya bersama Yanti, mertuanya, ibu dari istrinya sendiri. Ia melihat bagaimana mereka tertawa, bagaimana tangan Yanti menyentuh pipinya dengan lembut. Dan yang terburuk dari semuanya, ia melihat saat bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh gairah. Aris terpaku. Seluruh tubuhnya terasa beku. "Laras, kau mau bilang apa, Aris?" Suara Laras bergetar. Matanya memerah. "Kau mau bilang ini tidak seperti yang kupikirkan? Bahwa ini hanya kesalahpahaman?" Aris membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Apapun alasan yang ingin ia berikan, tidak akan pernah cukup. Air mata Laras akhirnya jatuh.
Ia tidak bisa lagi menahan lautan emosi yang selama ini ia pendam sejak melihat rekaman itu. Bagaimana bisa, Aris? Suaranya pecah. Aku mempercayaimu, aku mencintaimu. Aku selalu berpikir bahwa kau adalah pria terbaik yang bisa kujadikan suami. Tapi ternyata kau hanya pria murah yang selingkuh dengan ibu kandungku sendiri. Aris menundukkan kepalanya. Hatinya terasa seperti dicabik-cabik. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Laras. Laras tertawa pahit. Oh, tidak? Jadi kau ingin aku percaya bahwa kau terjebak dalam ini? Kau ingin aku memaafkanmu dan berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi? Aris menggelengkan kepala. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Laras tidak memberinya kesempatan. Sejak kapan ini dimulai? Suara Laras kini berubah dingin. Aris terdiam. Katakan, sejak kapan kau tidur dengan ibuku? Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Ia bisa melihat betapa Laras tersiksa oleh pengkhianatannya, dan ia merasa seperti pria paling hina di dunia. Sekitar 2 bulan lalu, jawab Aris pelan, nyaris berbisik. Laras menutup matanya sejenak, seolah mencoba mencerna kata-kata itu. Ketika ia membukanya kembali, sorot matanya bukan lagi milik seorang istri yang terluka, tetapi seorang wanita yang telah kehilangan seluruh kepercayaannya kepada pria yang ia cintai. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Yanti berdiri di anak tangga, mengenakan gaun tidurnya, ekspresinya penuh kecemasan. Laras, sayang, dengarkan ibu dulu. Laras menoleh ke arah ibunya dengan tatapan yang penuh kemarahan. Jangan panggil aku sayang. Kau tidak pantas lagi jadi ibuku. Yanti tercekat. Ia tahu cepat atau lambat hal ini akan terbongkar. Tetapi ia tidak menyangka akan secepat ini. Laras, dengarkan dulu penjelasanku. Suara Yanti bergetar. Ini tidak terjadi begitu saja. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa terlibat dalam hubungan ini. Laras tertawa sinis. Tidak tahu? Kau pikir aku akan percaya? Kau adalah ibuku. Kau seharusnya melindungiku, bukan menghancurkan rumah tanggaku. Air mata mulai mengalir di pipi Yanti, tetapi Laras tidak peduli. Ia menatap ibunya dengan jijik. Kalian berdua sama saja, katanya dingin. Aku jijik pada kalian. Aris mencoba melangkah mendekati Laras, tetapi Laras mundur selangkah. Jangan sentuh aku, Aris, bisiknya tajam. Jangan pernah sentuh aku lagi. Laras menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya yang sudah diambang kehancuran. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Aku tidak bisa tinggal dengan pria yang mengkhianatiku, katanya akhirnya. Dan aku juga tidak bisa tinggal dengan ibu yang menusukku dari belakang. Aris menegang. Laras, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Laras menatapnya tajam. Cinta? Cinta macam apa yang kau maksud? Cinta yang melibatkan perselingkuhan dengan ibuku sendiri? Aris tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan bagaimana cinta yang selama ini ia jaga dengan Laras kini hancur berkeping-keping. Laras menghela napas panjang. Aku akan pergi besok. Aku ingin berpisah. Aris, kita selesai. Jantung Aris mencelos. Ia tahu ini akan terjadi, tetapi mendengar Laras mengatakannya langsung terasa jauh lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Laras, kumohon. Jangan kumohon padaku, bentak Laras. Kau sudah memilih jalur ini, Aris. Kau tahu akibatnya. Ia berbalik, melangkah menuju kamar mereka, meninggalkan Aris yang hanya bisa berdiri dengan tatapan kosong. Yanti masih berdiri di tangga. Air matanya mengalir deras. Ia mencoba berbicara, tetapi Laras sudah terlalu muak untuk mendengarkan. Ibu sudah bukan ibuku lagi, kata Laras dingin. Mulai sekarang, anggap saja aku sudah mati. Yanti menutup mulutnya, menangis terseduh-seduh. Namun, Laras tidak peduli lagi. Malam itu, semuanya berakhir. Dan keesokan harinya, Laras benar-benar pergi, meninggalkan Aris dan Yanti untuk menanggung beban dosa mereka sendiri. Pagi itu,
Rumah yang biasanya hangat berubah menjadi dingin dan sunyi. Laras sudah mengepak barang-barangnya dalam koper, bersiap meninggalkan segalanya. Ia tidak menoleh sedikit pun kepada Aris, yang hanya bisa berdiri di ambang pintu dengan tatapan penuh penyesalan. "Laras, aku mohon jangan lakukan ini," suara Aris lirih, nyaris putus asa. Laras berhenti sejenak, menatapnya dengan mata yang kini hanya berisi kebencian. "Aku sudah cukup menahan rasa sakit ini. Aris, kau dan ibuku sudah menghancurkan semuanya." Dengan langkah mantap, ia berjalan keluar, meninggalkan pria yang dulu ia cintai tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Yanti hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan putrinya, tetapi juga harga dirinya. Di dalam rumah yang kini terasa kosong, Aris dan Yanti hanya bisa saling memandang dalam diam, terperangkap dalam dosa yang tidak akan pernah bisa mereka hapus.